Hari ini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang tokoh berpengaruh yang telah kami pilih. Akrab dijuluki sebagai Presiden Republik Indonesia yang terlupakan. Beliau adalah Syafrifuddin Prawira Negara. Syafruddin Prawira Negara lahir pada 25 Februari 1911 dari pasangan Arsyad Perwiratamaja dan Noerani. Dalam diri Syafruddin Prawira Negara mengalir darah campuran Banten. Ayahnya keluarga Kesultanan Banten adalah anak dari Raden Haji Catap Arya. Perwira Negara terkenal panggilannya Patih Haji yang pernah menjadi Patih Kabupaten Serang pada tahun 1879 sampai tahun 1884. Buyut dari ibunya yakni Sultan Alam Intan adalah keturunan Raja Pagaruyung di Sumatera Barat. Syafruddin menikah dengan Tengku Halimah yang dikenal sebagai sosok istri yang setia dan mendampingi perjuangannya. Pada tahun 1924, Syafruddin Prawinegara ikut keluarganya pindah ke Ngawi, Jawa Timur. Ketika itu, Syafruddin Prawinegara masih duduk di sekolah ELS. Di sana, ia segera dimasukkan lagi ke ELS melanjutkan sekolahnya di kelas 7. Setelah lulus di ELS, Syafruddin Prawinegara masuk ke sekolah MULO di Madiun, dilanjutkan ke AMS di Bandung pada tahun 1931. Pendidikan tingginya diambil di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1939 dan berhasil meraih gelar Master in the Rechten. Setelah lulus dari Red Soke School, Syafruddin bekerja menjadi redaktur di Surat Kabar Soyara Timur dan mengetahui Perserikatan Perkumpulan Radio Ketimuran (PPRK) antara 1940 dan 1941. Selama masa awal karirnya, Syafruddin mulai menunjukkan sikap-sikap nasionalis dan ia tidak setuju dengan tuntutan yang moderat menuntut otonomi yang lebih di Indonesia. Dalam petisi Sutarjo tahun 1936, belakangan Syafruddin diterima kerja di kantor pajak di Kediri sebagai ajudan inspektur pajak. Sebelum pendudukan Jepang, ia juga sempat mendirikan organisasi untuk menolong korban perang. Perjalanan pendidikan L. Serang 1925, Mula Madiun 1928, AMS Bandung 1931, EBA UI. Dalam kondisi genting tersebut, Syafruddin mengambil inisiatif mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Sumatera Barat. Keputusan ini sangat penting karena menjaga eksistensi Republik Indonesia di mata dunia internasional. Tanpa langkah tersebut, Indonesia bisa dianggap telah runtuh oleh penjajah. Setelah situasi kembali stabil, Syafruddin menyerahkan kembali kekuasaan kepada pemerintah pusat. Ia kemudian terus berkontribusi dalam pemerintahan, termasuk menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia pertama. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pemikir ekonomi dan tokoh yang menjunjung tinggi nilai moral dan kejujuran. Singkatnya, ia mengisi kekuasaan saat terjadi kekosongan pemerintahan akibat agresi militer Belanda II pada tahun 1948. Saat itu, ibu kota Yogyakarta diserbu Belanda dan para pemimpin utama seperti Soekarno dan Muhammad Hatta ditangkap. Kondisi ini membuat pemerintahan pusat tidak bisa berjalan. Dalam situasi genting tersebut, Syafrifuddin mengambil inisiatif dengan membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat. Meskipun begitu, julukan presiden yang terlupakan kurang tepat. Ia memang pernah memimpin Indonesia secara de facto dan menjalankan fungsi seperti kepala negara. Namun ia tidak dilantik sebagai presiden secara konstitusi dan penetapan resmi. Ia hanya pemimpin darurat untuk menyelamatkan negara. Syafruddin Prawinegara wafat pada 15 Februari 1989. Jasanya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia sangat besar dan tidak dapat dilupakan. Ia dikenang sebagai pemimpin yang berani mengambil keputusan di saat genting dan sebagai teladan dalam integritas serta dedikasi terhadap bangsa. Hingga kini namanya tetap dihormati sebagai salah satu pahlawan penting dalam sejarah Indonesia.